apakah dalam melaksanakan ziarah di Gunung Kemukut sama Kamparan Samudra harus berpasangan berpasangan? Insya Allah akan saya jawab dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rizky Berkah Channel ya teman-teman semuanya. Semoga di kesempatan kali ini teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan dan juga rezeki yang berkah barokah melimpah. Nah, kali ini kita berada di Gunung Kemukus. Nanti kita akan mengeksplor seperti apa Gunung Kemukus itu dan silsilah awalnya. Kita nanti akan bersama dengan Juru Kuncen, dan kita juga akan menggali informasi terkait dengan mitos bahwa berhubungan 7 kali akan mendapatkan kekayaan dan juga keberkahan. Oke, Bapak Supardi ya, mau menanyakan mungkin silsilah daripada sendang ini. Mungkin sekedar informasi awal saja, bahwasanya jenengan semuanya berada di komplek area Sendang Ontrawulan. Ya. Dimana secara umum makam dari lokasi ini adalah makam dari beliau Pangeran Samudra. Sementara dari objek wisata religi Gunung Kemukus ke makam Pangeran Samudra ini kan terdiri dari 2 lokasi. Lokasi yang pertama yaitu Sendang Ontrawulan, kebetulan komplek areanya di sini. Sementara lokasi yang kedua nanti makamnya posisinya di atas. Sebenarnya fungsi dari sendang di sini adalah sebagai tempat untuk sesuci bagi para pengunjung sebelum melaksanakan ziarah di makam Pangeran Samudra. Sedangkan secara historikal, kenapa orang melaksanakan sesuci di sini? Karena disinilah dulu tempat dari beliau ibu tiri dari Pangeran Samudra itu sesuci. Jadi bisa diasumsikan para peziarah itu bisa diartikan kayak semacam napak tilas dari perjalanan Ibunda Pangeran Samudra. Alur tata cara ziarah di makam Pangeran Samudra itu diawali dengan sesucinya seorang biar di sendang dengan jalan cuci muka ataupun mandi ataupun misalnya wudhu bagi yang muslim. Banyak juga yang ngalap berkah dengan membawa air dari sendang tersebut, kemudian berdoa di panti biar juru kunci, baru tahapan terakhirnya ke makam. Jadi sebenarnya kalau kita telah secara mendetail, banyak pendidikan moral yang kita bisa ambil dengan melaksanakan ziarah atau melaksanakan sesuci ini. Jadi sebelum orang melaksanakan ziarah ke makam kan prepare untuk kebersihan secara lahiriahnya kan dengan mereka cuci muka ataupun mandi, kebersihan secara batinnya, keyakinan dan keikhlasan mereka. Sementara berdoa di panti biar kunci mungkin bisa dikatakan semacam keabsahan mereka dalam menggunakan air tersebut. Mungkin kalau cerita ini kita tarik mundur, bahwasanya pada saat beliau Pangeran Samudra kan mendapat salah satu putra dari Brawijaya kelima. Iya. Beliau mendapatkan amanat untuk mempersatukan kerabat istana ataupun mungkin kalangan istana yang tidak mendukung berdirinya Demak. Sementara salah satu figur yang ditemukan Ki Ageng Gugur yang dengan posisi di Gunung Lawu. Nah, perjalanan beliau menemui Ki Ageng Gugur atau Sunan Lawu itu tidak serta-merta menunjukkan jati diri beliau, tidak, tapi dikemas, dibalut dengan beliau nyantri. Setelah dirasa waktu dan momentumnya dianggap pas, dia baru mengutarakan siapakah sebenarnya beliau Pangeran Samudra, maksud dan tujuannya, dan alhamdulillah visi ataupun misi beliau itu diterima. Saat dia pulang, karena perjalanan beliau pada saat itu kan bukan senyaman sekarang. Iya. Nah, di samping itu juga beliau pada saat pulang itu sambil syiar menyebarkan agama Islam. Jadi banyak daerah-daerah di sekitar sini yang peninggalan nama itu dari beliau Pangeran Samudra. Salah satunya mungkin di Desa Kobar. Pada saat itu beliau di sana menunggu kabar. Di Desa Modro, di sana kondisi beliau semakin sakit dan semakin dodro, dan ada beberapa hal tempat yang lainnya. Nah, kembali ke sendang ini tadi, pada saat beliau pulang ke sini kondisi beliau sakit. Nah, akhirnya ada kerabat ataupun pendeta yang memberikan kabar terhadap keluarga, yang mana kebetulan yang datang ke sini ada ibu tirinya. Singkat cerita, pada saat ibu tiri ke sini itu merangkul jenazahnya, dia itu mendapatkan hilafat, Bu, untuk saat ini kita tidak alam, kalau Anda ingin bertemu saya sepenuhnya, sesuci dulu. Nah, beliau ibu dari Pangeran Samudra kan tidak tahu lokasi mana yang dimaksudkan dari hilafat ataupun tertentu.
dari lapas petunjuk itu ada satu acuan soalnya. Dari arah sini ke arah timur ada sebuah mata air. Disitulah ibunda sesucinya. Kalau kita tarik lokasi dari makam ke arah timur kan ke sini. Nah, ketika beliau ke sini, beliau sesuci. Pada saat beliau ke atas, rambutnya ditibaskan. Kalau orang dulu kan ada tradisi nyumping ataupun di rambutnya ada bunganya kan? Iya, nah, benar ya. Setelah ditibaskan, jatuh bunga itu tumbuh jadi pohon nagasari. Salah satu pohon endemik di sini yang wisata. Untuk pohonnya sampai saat ini masih ada. Oh iya. Bahkan sampai misalnya lapuk itu pun nggak ada yang berani untuk mengambil karena biasanya dulu itu ada dua momentum atau dua kejadian yang apabila orang itu nekat membawa ataupun sengaja pun tidak sengaja membawa kayu tersebut. Biasanya patokannya jembatan, di bawah jembatan yang baru ini kan ada sebuah jembatan kecil. Itu biasanya kalau melewati jembatan kecil itu ada dua kejadian. Biasanya kalau nggak sakit dia, tapi sembuhnya gampang, asalkan dikembalikan lagi, dimintakan maaf, insya Allah sembuh. Oh, makanya salah itu satu, untuk kayu itu Pak ya? Iya. Oh iya. Terus untuk berita-berita yang di luar itu kayak di Gunung Kemukus itu kan terkenal dengan itu Pak ya, untuk ritual. Jadi begini Mas, ya. Istilahnya rumor yang berkembang di luar sekarang ini yang katanya di Gunung Kemukus, latar di Gunung Kemukus harus dengan berpasangan, yang katanya notabene nggak boleh dengan suami ataupun istri. Tapi tolong ini nanti dikupas secara menyeluruh gitu. Karena kalau hanya sepotong-sepotong nanti yang terjadi malah kesalahan yang dulu udah banyak sekalian seperti itu ya. Mungkin paling gampang gini Mas, kalau Anda menanyakan, Mas, Pak, apakah dalam melaksanakan ziarah di Gunung Kemukus sama Kamparan Samudra harus berpasangan berpasangan? Insya Allah akan saya jawab dengan tegas tidak. Kalau Anda ngomong tata cara ya seperti yang saya utarakan tadi. Rumor yang berkembang sekarang ini sebenarnya sangat bertolak belakang dengan istilah apa yang jadi tata cara dalam melaksanakan ziarah tadi. Secara logika, kalau itu harus pasti tercantum kan? Iya. Itu kita ngomong secara logika. Ya. Tapi secara ritual. Sebenarnya dalam praktek pelaksanaan ritual seperti yang saya utarakan tadi, penjara cukup melaksanakan sesuci di Sendang, berdoa di Pandita, dipuji, baru ke atas selesai. Iya. Jadi sebenarnya kalau rumor yang berkembang sekarang ini sebenarnya berawal dari kesalahan ataupun pemahaman yang tidak secara menyeluruh. Jadi beliau Kamparan Samudra memiliki wasiat sopo wae anak putuku sing gelem sowan, mari kita melaksanakan ziarah di Gunung Kemukus. Bara tak kabulke kabeh pinyuwune. Ning anane sowan kaya dene nanggone demenane. Jadi kalau jenengan tiang gundang ya. Iya. Bisa memahami sepenuhnya loh kata-kata tadi. Sangat bertolak belakang kan? Iya, padahal kalau yang rumor yang beredar kan memang di sini harus berapa kali melakukan sebenarnya gini Pak, kalau untuk melaksanakan ziarah memang dianjurkan 7 kali. Tapi tidak ada ketentuan harus dengan berpasangan tersebut. Makanya dari wasiat inilah yang tidak dipahami secara menyeluruh. Mereka hanya berpatokan di kaya dini nanggune demenane. Jadi harapan yang diharapkan dari para samudra dalam melaksanakan ziarah di makam para samudra ini, penjara itu tidak takut ya namanya halangan, rintangan, ujian dan sebagainya. Tapi dan saya teringat akan kebaikan dari beliau para samudra. Bahkan secara logika, kita ngomong secara logika saja. Apa ada orang yang bertabiat jelek di masa hidupnya menjadi tempat penjara? Kayaknya nggak ada kan? Orang-orang yang dijadikan tempat penjara biasanya orang yang memiliki kehidupan ataupun perilaku hidupnya menjadi suri teladan. Sebagai contoh, Wali Songo, sebagai contoh tempat-tempat ziarah lain. Nggak ada orang yang hidupnya merasa beliau hidup itu memiliki karakter jelek kan? Iya benar. Saja. Terus berarti rumor yang beredar selama ini sangat bertolak belakang. Hanya saja memang ada segelintir oknum yang ingin mengambil keuntungan di dalam hal tersebut. Jadi kami biar juru kunci bukan suatu keharusan terkait masalah berpasangan tersebut. Bahkan saya secara pribadi mengatakan itu bukan suatu bagian dari rangkaian ziarah. Itu ada di luar rangkaian dari ziarah. Itu kembalinya ke hak masing-masing individu. Iya. Ya itu aja mungkin Pak ya, penjelasannya udah sangat gampang sekali dan terima kasih Pak Supadi. Mungkin lain waktu bisa mengeksplor lebih lagi di
Sendang kalau Nah, ini mungkin sekedar tambahan Mas. Iya. Mungkin inilah fungsi ataupun tujuan dari pemerintahan daerah ataupun pemerintah pusat untuk merubah image yang sekarang ini beredar. Iya. Makanya wisata religi ataupun wisata Gunung Kemupus ataupun wisata dari makam Karang Samudra akan diubah image-nya, ditata secara perlahan karena dalam waktu dekat ini akan dimulai untuk pembukaan atau pembangunan new Gunung Kemupus dengan budget anggaran sekitar 88 M, di mana tujuan utama untuk merubah image ataupun dari pencitraan dari Gunung Kemupus ini dengan harapan Kemupus menjadi jauh lebih baik dari yang sekarang. Iya. Terima kasih, semoga aja untuk Gunung Kemupus kedepannya. Mohon doanya juga, Iya. mudah-mudahan perjalanan ataupun pembangunan proses pembangunan berjalan lancar dari awal sampai akhir dan Amin. pada akhirnya bisa memberi kemanfaatan terhadap baik pengunjung ataupun warga lingkungan di sekitar kawasan Gunung Kemupus. Oke, terima kasih Pak, seperti ya waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.